Masih bersama kami di Profit CNBC Indonesia, dialog masih akan kita lanjutkan bersama dengan CEO dan juga co-founder Kata.ai, Irzan Raditya yang juga masih bergabung bersama kami di studio dan juga Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel A. Pangerapan melalui sambungan virtual. Saya akan lanjutkan Pak Samuel dan juga Pak Irzan. Di segmen ini saya akan ke Pak Irzan terlebih dahulu. Yang mana andai kita memperhatikan sektor bisnis Anda begitu ya, teknologi dekat sekali juga dengan infrastruktur yang ada di dalamnya, khususnya infrastruktur teknologi juga. Sebetulnya Anda melihat di sektor bisnis Anda ini apa yang tentunya menjadi kendala khususnya di bidang infrastrukturnya? Apakah memang masih ada kekurangan yang mana disediakan oleh pemerintah juga? Oke, menurut saya dari sisi infrastruktur sudah lumayan memadai lah di sini ya. Mungkin yang perlu diingat bahwa AI ini kan permainan data lah bisa dibilang. Data yang dilatih kepada algoritma untuk memberikan rekomendasi atau prediksi. Nah, yang mungkin kalau saya mungkin agak menyentuh ke arah regulasi di mana langkah baiknya jika nanti dari pemerintah di sini bisa memberikan treatment atau special case bagi para pemain teknologi lokal yang bergerak di bidang AI. Karena saat ini dengan adanya algoritma AI, data yang diberikan akan terekspos kepada pemilik platform, baik dari luar Indonesia ataupun luar negeri, ataupun dalam negeri. Dan kita bisa lihat bahwa AI is very impactful dan juga sudah bisa memberikan rekomendasi yang sangat hebat, membantu kita dalam pekerjaan berbagai macam hal. Jadi di sini bahwa penting sekali proteksi data di sini. Dan bagaimana ada regulasi yang mendukung para pemain AI lokal untuk lebih punya ruang untuk berkarya dan bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, baik itu pemerintah, baik itu akademisi, komunitas, ketimbang mungkin pemain-pemain luar di sana sih. Walaupun di sini kita pasti terus belajar, tapi ini yang saya rasa perlu kita lihat ke depannya menjadi hal yang perlu disoroti. Oke, baik. Langsung saja kita juga tanyakan ke Pak Samuel begitu ya terkait regulasi. Pak Samuel, kalau dari Kominfo sendiri yang tentunya juga Anda siapkan terkait regulasi seperti apa yang juga menjadi dukungan untuk pelaku usaha di sektor AI, khususnya sektor AI di dalam negeri? Silakan Pak Samuel. Ya, jadi pertama kami di pemerintah sudah menyusun strategi nasional tentang AI itu tahun 2020 dimotori oleh BPPT, sekarang sudah jadi BRIN, dan kami menjadi salah satu stakeholder-nya itu melibatkan akademisi dan juga pelaku bisnis. Nah, ini adalah stranasnya. Nah, bagaimana ke depannya kita akan mulai dulu dengan pembahasan etikanya. Etikanya bagaimana? Karena kita tidak mau terlalu cepat masuk ke dalam regulasinya, apalagi meregulasi sebuah teknologi. Tapi aturan-aturan yang terkait penyediaannya itu sudah diatur banyak di Undang-Undang ITE, PP 71 dan juga Permen 5 tahun 2020 itu adalah pelakunya yang kita atur. Apa kegiatan mereka? Mereka harus melaporkan setiap layanan digital yang ditawarkan di Indonesia itu wajib mendaftarkan di Kominfo melalui OSS-nya BKPM. Itu diatur juga terkait yang dari luar negeri, bukan hanya dari Indonesia. Itu adalah mengatur tata kelola pengaturan terkait pelakunya. Nah, terkait penggunaannya dan juga itu lebih detail lagi yang kita akan mulai. Kemarin saya baru saja bertemu dengan Wantiknas ya, Pak Ilham Habibie, bagaimana kita mulai membicarakan. Ini harusnya memang mengundang semua stakeholder untuk mulai bicarakan di tataran etiknya. Nah, habis itu dari etik baru kita bisa lanjut kepada tataran pengaturannya lebih ketat namanya atau regulasinya. Itu kira-kira Mas Bram. Terima kasih. Oke, baik. Pak Samuel tadi juga disinggung dan dimention oleh Pak Irzan begitu ya terkait keamanan data. Apakah memang Kominfo juga meningkatkan proteksi keamanan data dengan yang mana makin berkembangnya teknologi AI di Indonesia? Ya, kalau kita lihat memang semua harus patuh kepada yang namanya perlindungan data pribadi khususnya. Karena itu akan merugikan yang namanya subjek data. Kalau kita lihat beberapa pelanggaran AI juga di luar adalah exposure tentang data pribadi. Nah, ini yang juga kita tekankan kepada para penyedia jasa layanan AI, pastikan pemrosesan data pribadinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Itu di situ ada tata kelolanya, ada compliance-nya juga yang harus dipatuhi ya. Itu yang kita lihat. Dan tentang keamanan kita bicara tentang keamanan sistem. Jadi setiap penyelenggara sistem elektronik yang
menjalankan usahanya di Indonesia wajib menjaga atau menciptakan sebuah sistem yang andal dan aman bagi penggunanya. Itu yang aturan yang ada, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Irzan. Pak Irzan, tadi sempat kita ngobrol begitu ya saat commercial break, yang mana juga ada katakan untuk profesi customer service saja sebetulnya sudah bisa begitu ya, 70% digantikan oleh AI. Nah, untuk hal-hal ini seperti apa sih yang mana juga yang menjadi skema Anda dan sejauh ini tantangannya untuk bisnis di sektor AI di Indonesia, apa tantangannya di sana? Oke, yang sempat saya bilang tadi bahwa AI itu tidak luput dengan data dan juga sistem terintegrasi untuk meningkatkan customer experience. Kalau kita berbicara dengan lini bis kata.ai yang berfokus kepada AI chatbot di sini ya, yang banyak dipakai untuk meningkatkan customer engagement para bisnis-bisnis dan juga instansi pemerintahan Indonesia. Kalau dilihat dari tantangan di sini, mungkin seringkali data masih tersebar di mana-mana, ya kan? Kadang-kadang data ini masih ada di laptop pribadi masing-masing. Belum ada di cloud misalkan. Belum lagi mungkin sudah di cloud tapi dengan sistem berbeda-beda. Dan untuk membuat algoritma AI yang sangat powerful, ini dibutuhkan semua data terintegrasi dengan sistem yang bisa berkomunikasi dengan satu dan lain halnya. Nah, ini yang seringkali ketika kami berbicara dengan potensial klien gitu ya, tantangannya itu untuk memberikan yang terbaik bahwa kesiapan sistem di sana juga dibutuhkan. Dan juga perlu diingat bahwa AI ini harus di-treat sebagai satu produk yang inovasi. Yang inovasi itu mereka ada life cycle-nya dan perlu di-maintain terus. Karena knowledge yang ada itu dengan beriring waktu, itu pasti ada yang baru-baru. Dan ini harus dilatih terus AI-nya dengan knowledge baru, baik itu ada promosi baru, ada istilah-istilah baru ya. Karena ini menjadi hal sangat menarik gitu ya. Karena kami pribadi juga melihat bahasa Indonesia itu apalagi bahasa sehari sangat fluid ya. Kita melihat bahwa kata ganti orang pertama aja nih Mas Bram ya, untuk bahasa chatting. Mungkin kalau bahasa Inggris cuma I, mau itu formal, informal. Bahasa chatting bahasa Indonesia ada 13. Saya, SY, G, gue, W, dan lain-lainnya. Jadi hal yang sangat mendasar itu melihat bahwa ini menarik sekali bahwa AI ini perlu dilatih terus, walaupun ini masih early, tapi saya percaya impact-nya sudah kita bisa lihat depan mata ya. Oke, berarti juga membutuhkan waktu begitu ya untuk menjadi AI ini juga sempurna nanti di masa yang akan datang. Bisa dibilang, dan juga mungkin tambahan sedikit, goal bisnisnya apa. Jadi bagi kami bahwa AI will improve customers profitability, meningkatkan profit sesuai dengan segmen kita kali ini. Jadi awalnya mungkin cost saving, tapi ujung di mana yang menggunakan AI ini dan otomasi itu bisa meningkatkan profit para pelaku bisnis, termasuk adanya admin sales, agent sales yang 24 jam, 7 hari seminggu. Wow, nah kalau kita bicara terkait fitur dari kata.ai yang disediakan di kata.ai sendiri, fitur-fitur apa saja? Dan kiranya ke depan juga inovasi apa yang akan dilakukan oleh kata.ai? Oke, mungkin sedikit perkenalan, kata.ai bergerak di bidang software as a service atau SaaS. Jadi kami memiliki satu software atau platform yang dipakai para developer untuk mengembangkan AI chatbot yang mengerti bahasa Indonesia. Di mana kami membangun algoritma AI kami sendiri yang disebut dengan NLU, Natural Language Understanding, yang kami bangun selama 7 tahun ke belakang mengenal bahasa Indonesia. Nah, dari sana para pengembang selain bisa mengembangkan chatbotnya, mengintegrasikan dengan berbagai macam sistem seperti CRM, HRIS, ERP, atau tools lainnya, ini chatbot ini bisa hadir dalam berbagai macam aplikasi chatting. Dari mulai WhatsApp, Instagram DM, Telegram, Line, dan juga lain-lainnya. Nah, tidak hanya itu, kami juga membantu para bisnis di sini untuk mempromosikan bisnisnya, untuk blast message promosi di sana. Bisa melalui WhatsApp atau melalui jalur perpesanan lainnya. Dan kami melihat bahwa gabungan antara AI, otomasi, chatting, dan WhatsApp ini menjadi makanan yang cocok untuk masyarakat Indonesia, di mana super app kita di sini WhatsApp bisa dibilang ya. Bangun pagi lihatnya sana, dan dengan ada di situ bisnis bisa meningkatkan customer engagement mereka lah. Oke. Seperti kata Anda tadi begitu ya, meningkatkan juga bagaimana Anda masyarakat bisa mengadaptasi, ini juga bisa membantu kinerja dan juga aktivitas masyarakat sehari-hari dan meningkatkan profitabilitas. Nah, untuk Pak Samuel, kalau dari Anda sendiri harapannya di AI sendiri di tanah air seperti apa sih Pak? Saya berharap ya pelaku-pelaku seperti kata data.ai ini juga akan berkembang di Indonesia karena mereka lah pelaku-pelaku yang memahami karakteristik Indonesia. Nah, kami sendiri kemarin baru saja melakukan MOU dengan BRIN untuk pemanfaatan big data kami untuk mengembangkan NLP ya, yang nanti juga akan mengarah ke LLM ya. NLP ini Natural Language Processing, yang kita kan juga punya
kita kan menganalisa yang namanya sosial media segala macam, itu punya big data, itu yang kita share dengan BRIN untuk mengembangkan tadi NLP ini. Kedepannya tadi harapannya tadi makin banyak pelaku-pelaku anak-anak muda seperti kata AI ini yang berkembang di Indonesia, karena kebutuhannya akan berkembang juga sesuai dengan perkembangan waktu kita. Dan AI itu menurut saya adalah membantu produktivitas kita. Contohnya kalau kita melakukan riset, kita bisa melakukan berbulan-bulan, dengan AI ini akan lebih cepat. Analisa akhirnya tetap harus kita yang melakukan, karena kita yang memberikan perintahnya. Itu sih saya rasa di pemerintahan pun juga sudah mulai menggunakan, kami sendiri sudah menggunakan AI ini, terutama untuk konten-konten yang sifatnya sudah bisa teridentifikasi, namanya pornografi. Pornografi itu bukan lagi dianalisa oleh manusia di kami. Sebelumnya itu harus manusia yang menganalisanya. Sekarang sudah AI yang menganalisa, hampir 90-95% itu harus sudah dianalisa oleh AI. Selebihnya 5 kalau dia terlewati AI ini lolos, itu baru adalah manusia yang menganalisa apakah ini termasuk kategori pornografi atau tidak. Itu Mas Bram. Oke, baik. Nanti juga kemungkinan bisa berujung pada pengurangan kuota pegawai negeri sipil begitu ya, masuk ya Pak ya, karena bisa digantikan oleh AI ke depannya. Terima kasih Pak Samuel dan juga Pak Irzan telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih Mas Bram.